guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, kenalin, nama gue Haifa dan di sini gue adalah penerima beasiswa CIMB Niaga periode 2022 sampai 2024. Karena banyak banget yang nge-DM gue baik di Instagram maupun di TikTok tentang tips gimana caranya gue bisa menjadi CIMB Niaga Awardee. Maka gue akan bikinin video ini khusus untuk kalian. Jadi, just keep on watching. Kita akan cerita dulu nih behind the story kenapa gue punya ambisi yang sangat kuat atau harapan yang sangat tinggi untuk gue bisa mendapatkan beasiswa selama gue kuliah. Karena menurut gue ketika lo punya harapan, lo akan berusaha mewujudkan harapan yang lo punya. Jadi hal yang paling penting ketika lo mau dapetin beasiswa yaitu lo punya harapan dulu. Long story short, waktu SMP gue tuh ikut bimbel di Nurul Fikri dan di sana gue tuh ketemu sama kakak kelas gue yang kebetulan temennya temen gue. Dan di situ kita lumayan dekat. Terus waktu gue SMA, dia udah kuliah, kita catch up lagi. Kita ngobrol sederhana aja sebenarnya, cuman secara nggak langsung dia tuh menginspirasi gue biar gue mendapatkan beasiswa. Waktu gue ketemu sama dia tuh cerita kalau misalnya waktu dia kuliah, dia tuh sering banget nih ikut seminar, dapat sertifikat, dan dari sertifikat itu dia apply buat beasiswa dan keterima. Dari cerita sederhana itu, gue pengen banget nih kayak dia juga. Jadi halo kak, kalau bisa kalian nonton, thank you udah ngasih aku inspirasi buat dapetin beasiswa. And then kita akan masuk ke experience gue waktu gue masuk di perkuliahan. Jadi waktu gue maba, gue tuh sering banget daftar beasiswa, cuman emang selalu ketolak. Gue tuh daftar beasiswa dari instansi yang dikenal sampai lo tuh nggak tahu itu instansi apaan. Tapi gue nggak pernah nyerah buat daftar walaupun gue gagal lagi, daftar lagi, gagal lagi, bangkit lagi pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang apa sih sebenarnya beasiswa CIMB Niaga. Beasiswa CIMB Niaga adalah penyaluran dana CSR atau Corporate Social Responsibility untuk mahasiswa semester 5 yang berprestasi dan juga membutuhkan selama 2 tahun. Gue udah nyiapin deck ini adalah the main flow. Proses yang gue ikutin selama 4 bulan waktu tahun lalu gue daftar beasiswa CIMB Niaga. Tahun lalu proses yang gue ikutin itu adalah 4 bulan. Lama banget gak sih? Lama banget kan? Ini based on my experience ya guys. Jadi yang pertama itu adalah submit administrative things, yang kedua aptitude task, yang ketiga leaderless group discussion, yang keempat interview, dan yang terakhir nansemen. Nah, untuk tahap pertama administrative things, kalian cuma daftar di website gratis dan nyiapin esai. Kalau proses pendaftaran, gue tuh selalu menggunakan Google Docs buat ngebantu dokumentasi setiap hal-hal yang mau gue catat nih. Misalkan di administrative things itu kan kita harus banget nih nyiapin formulir ya. Jadi kalau misalkan di CIMB Niaga itu nggak ada esai, nggak ada motivation letter. Kalau formulir itu tuh isinya lebih ke biodata diri sama beberapa pertanyaan. Dan menurut gue pertanyaannya juga gampang kok. Pertama, pakai foto yang emang formal. Gue akan tampilin foto gue di sini. Ini adalah foto yang gue pakai. Gimana, cantik kan? Jadi di bagian formulir, menurut gue yang paling krusial itu adalah bagian organisasi kampus dan luar kampus yang pernah diikutin. Karena di bagian itu, HR pasti akan ngeliat banget nih experience kalian. Apakah kalian aktif selama kuliah, apa kalian cuma jadi mahasiswa kupu-kupu? Pengalaman gue selama kuliah, gue tuh cuma ikut organisasi AIESEC aja. Tapi alhamdulillahnya di AIESEC ini kan banyak banget nih project-project. Ketika gue jadi USI, dan itu gue masukin juga tuh, gue masukin 5-nya USI, 2-nya itu ketika gue jadi staff sama jadi head of public relation. Alhamdulillah karena dulu gue pandemi, gue banyak banget juga nih join organisasi di luar kampus karena kan masih bisa gue tackle secara online kan. Lanjut buat prestasi akademik, gue masukin 10 prestasi gue. Gue emang lumayan sering ikut lomba, terus gue juga lumayan sering dapat award selama gue ikut AIESEC. Untuk soft skill, kalian juga bisa insert sesuai dengan kemampuan kalian. Lanjut ke bagian lain-lain. Ini gue langsung capture juga ya, kalian bisa screenshot. Untuk menjawab pertanyaan, coba pakai metode STAR. Situation, Test, Action, Result. Move to the aptitude test, semacam psikotes. Jujur ini adalah pertama kalinya gue denger kata aptitude, karena biasanya kan kalau gue daftar beasiswa itu ya udah psikotes aja namanya. Itu cara yang gue lakuin, gue tuh selalu merhatiin postingan yang ada di Kejar Mimpi. Sering banget nih ngasih tahu tips and trick. Misalkan waktu mau aptitude test, mereka tuh bikin postingan, mungkin gue akan tampilin di sini. Apa aja sih hal yang harus lo siapin ketika lo mau aptitude test? Gue belajar nih tentang numerical dan berbagai macamnya. Waktu aptitude test ini, gue tuh kayak super nervous banget karena gue selalu ngerasa gue ini otak Nemo. Kita akan sharing tentang LGD ya. Coba dress up well deh guys. Jadi gue inget banget waktu LGD gue tuh pakai blazer. Namanya juga leaderless group discussion ya, jadi nggak ada leader di sana. Semua orang tuh punya suara yang sama, punya hak sama buat mengutarakan pendapatnya. Kita akan masuk ke tahap interview. Kalau kalian anak AIESEC, kalian pasti paham kan, mau ikut roles apapun yang ada di AIESEC, itu pasti kalian di interview dulu, dan di interview itu lama karena pertanyaan banyak banget. Dari situ gue belajar guys. Gue coba jawab lagi dengan versi CIMB Niaga. Kayak gini, kan sering banget kan ditanya tentang self development. Coba deh kalian tulis lagi pertanyaannya, terus kalian jawab versi terbaik menurut kalian. Walau
pun pertanyaan yang gue siapin itu nggak ada sama sekali yang sesuai. Kayaknya tuh gue bisa berlatih gitu loh. Satu hal yang penting, lo juga harus tahu knowledge tentang CMB Niaga. Setelah administrative thing, setelah aptitude test, setelah LGD, dan terakhir adalah interview baru dengan Seman. Dan alhamdulillah aku lulus. Apa aja sih yang kalian dapetin kalau kalian menjadi penerima beasiswa CMB Niaga? Yang pertama, kalian akan mendapatkan bantuan UKT selama 4 semester sebesar 7.500.000. Lalu kalian juga akan mendapatkan laptop sebesar 11 juta. Lalu terakhir kalian akan mendapatkan biaya penelitian skripsi sebesar 2 juta. Kalau di total kalian akan mendapat bantuan sebesar 40 juta. Sistemnya juga reimburse. Gimana kalau misalkan UKT aku nggak nyampe 7,5? Sisa uangnya bisa kalian gunain untuk self development. Self development di sini kayak kalian mau IELTS, TOEFL, mungkin Duolingo test, atau mau ikut conference, itu bisa banget loh dipakai. Benefit lainnya, kalian juga bisa dapetin ID card, baju, self development. Ini adalah self development offline aku ikutin kemarin, sertifikat, dan juga laptop. Cuma laptopnya lagi ada di Jogja, jadi aku nggak bisa tunjuk. Kalian juga bisa visit kantor CMB Niaga dan ketemu sama relasi yang keren-keren banget. Sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer. Nah, pertanyaan pertama dari Faila Sulfa, tips pas FGD dong biar pas diskusi nggak kayak orang bingung. Kalau menurut gue, coba deh lo pakai baju yang emang menurut lo pas, jadi kayak baju formal, blues, blazer, terus selalu senyum gitu loh, karena itu kayak ngasih positif aja sih ke diri lo. Terus jangan terlalu dominan, jadi biarin yang lain untuk berpendapat, baru kita mulai nih di mungkin kedua. Jadi nggak yang pertama, tapi nggak yang terakhir juga. Coba deh, biar lo tuh nggak terlalu terlihat dominan, tapi tetap bisa nih nunjukin leadership diri lo. Coba lo pahamin dulu product knowledge, company knowledge dari CMB Niaga, karena pasti study case yang dikasih itu berkaitan dengan CMB Niaga. Be as creative as possible aja sih. Gue inget banget waktu gue LGD, tema yang dikasih itu tentang m-banking. Nah, gimana sih proses yang gue laluin? Gimana cara gue berinovasi dengan m-banking udah ada? Nah, kalau gue kemarin karena kebetulan lagi magang di Kompas juga dan gue lagi belajar tentang design thinking, jadi gue coba kasih ide tentang design thinking ke m-banking. Kita akan jawabin pertanyaan dari Keja ZMR, namanya agak susah ya. Nah, dia tuh ngasih 5 pertanyaan. Yang pertama, untuk esai pertanyaannya itu boleh pakai Indo atau Inggris, ada ketentuan panjangnya nggak, dan mungkin dari kakak ada tips nggak buat esai. Halo, jadi kalau misalkan buat esai, gue sih pakai bahasa Indonesia karena emang dari formulirnya juga kan pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalkan ada roles yang pakai bahasa Inggris, coba deh kamu Indonesiain dulu. Terus kedua, kalau misalnya panjang atau pendek, menurut gue itu lebih inisiatif aja sih, kan gak mungkin lo dikasih pertanyaan terus lo jawabnya singkat, yang ada bete dong orang bacanya. Jadi coba maksimalin aja dari setiap pertanyaannya. Dan tips dari gue buat jawab esai, coba pakai metode STAR ya, Situation, Task, Action, Result. Pengalaman organisasi dan prestasi saat SMA boleh dicantumin. Kalau iya, apa pengalaman saat SMA masuk ke section organisasi luar kampus, Kak? Nah, kalau dari gue sih enggak ya, karena jelas kalau misalkan itu tulisannya organisasi dalam kampus dan luar kampus, jadi nggak ada tentang SMA. Ketiga, kalau pengalaman organisasi wajib ada sertifikat juga atau wajib hanya prestasi aja, Kak? Nah, kalau buat sertifikat, gue sih kemarin cuma nyantumin waktu prestasi aja. Soalnya kan yang diminta cuma prestasi aja. Daripada nanti nambah-nambahin file, makin berat filenya, ya nggak sih? Kalau kalian ngerasa itu necessary, itu bisa nambah plus point, just go ahead. Sertifikat bahasa Inggris, apakah boleh kalau pakai sertifikat prediksi TOEFL atau mending nggak usah cantumin sama sekali ya? Nah, kalau dari gue kemarin prefer langsung sertifikat TOEFL aslinya aja sih daripada prediksi-prediksi aja. Cuma kemarin kayak gue nggak masukin karena gue nggak ada. Ini agak jauh sih nanyanya, tapi nggak apa, aku penasaran nanti saat tahap interview pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, jadi untuk interview kemarin tuh dari interviewernya, kebetulan gue interview sama Head of Corporate Communication. Bapaknya bilang kalau misalkan senyaman gue aja, dan gue ngerasa lebih nyaman dan percaya diri kalau gue pakai bahasa Indonesia, jadi gue pakai bahasa Indonesia deh. Sembari gue cari beasiswa, gue tuh juga maksimalin portofolio yang ada. Jadi waktu gue semester 1 itu tuh gue ikutin berbagai macam kegiatan KM, terus gue juga ikut kepanitiaan. Nah, salah satu KM yang gue daftar itu adalah ISEC, dan di sana kan banyak banget juga programnya, ada kepanitiaan, itu gue daftar banyak banget project buat jadi panitianya. Jadi menurut gue, kalau kalian mau preparing nih, mungkin yang maba-maba, coba deh kalian maksimalin portofolio kalian dulu dengan ikut organisasi, kepanitiaan, lomba, atau apapun yang emang produktif. Ini segini aja video dari gue, thank you banget yang udah nonton, dadah!